semuanya, kembali lagi bersama gue Rian di channel Spicyman TV. Ya, hari ini gue mau memberikan beberapa tips and trick gimana caranya mengubah diri lu menjadi makin percaya diri di depan banyak orang. Tentunya tips and trick ini kalian harus latih secara tekun supaya kalian bisa mengetahui karakter dari diri kalian dan bisa menjadi makin percaya diri di depan banyak orang. Tips and trick ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kalian, seperti kalian misalnya diberikan tugas untuk berbicara di depan banyak orang. Contohnya dikasih tugas untuk berbicara pada saat upacara atau pada saat lomba kompetisi pidato, kalian harus berbicara di depan banyak orang. Atau kalian ingin berpresentasi di depan banyak orang tetapi berbicara seperti layaknya profesional. Gue bisa memberikan tips and trick yang paling mudah untuk pemula untuk bisa menjadi makin percaya diri. Ini step bisa dibilang step pemula ya. Jadi yang akan kalian dengarkan untuk 5 tips and trick berikutnya adalah step pemula, sangat pemula banget karena ya sebenarnya nggak pemula juga, cuman untuk orang yang istilahnya paling krusial lah, gimana caranya lu bisa berbicara di depan banyak orang atau di depan kamera tetapi tidak malu-maluin gitu. Nah, tipsnya ada 5. Langsung kita masuk aja ke 5 tipsnya. Yang pertama, berlatihlah menghadap cermin. Nah, maksudnya gimana nih berlatih menghadap cermin? Loh kan kita berbicara di depan banyak orang, apa hubungannya berbicara di depan cermin? Iya, berbicara di depan cermin itu bisa membuat kalian melihat dari sisi penonton. Jadi pada saat kalian melihat diri kalian sendiri, istilahnya kalian bisa melihat diri kalian secara penuh, seutuhnya, dan bisa tahu kelemahan-kelemahan apa yang kalian miliki, dan kalian bisa belajar untuk makin pelafalan dalam berbicara, artikulasinya, atau bahkan kalian bisa berbicara untuk melatih intonasinya juga. Itu sangat penting untuk berbicara, berlatih di depan cermin. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena pada dasarnya banyak orang yang memberitahu saya saran yaitu untuk berlatih berbicara di depan cermin. Karena dengan kita berbicara di depan cermin, kita bisa mengetahui siapa sahabat kita dan siapa musuh kita dalam berbicara di depan banyak orang. Lalu, tidak juga dengan berlatih dengan menghadap cermin, kalian juga harus berlatih menghadap orang lain. Kalau bisa, orang lainnya lebih dari 1 orang, supaya kalian bisa belajar untuk melihat reaksi audiens atau penonton kalian dengan berbicara di depan banyak orang. Contohnya, jika kalian ingin berpresentasi, kalian cobalah untuk berlatih berbicara kepada orang tua kalian. Dan biarkan apa yang terjadi dalam presentasi itu mengalir seperti itu saja. Misalnya orang tua kalian memberikan pertanyaan, jawablah dengan ya sebentar saya carikan jawabannya. Misalnya seperti kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena untuk kalian berpresentasi, kalian harus mengenali juga audiens kalian gitu kan. Untuk berbicara depan orang banyak, kalian juga harus mengenali audiens kalian gitu. Makanya berbicara di depan banyak orang atau orang lain di dalam rumah kalian, baik bapak, ibu, adik, kakak, pembantu, itu tidak bermasalah sama sekali. Tapi kalau bisa lebih dari 1 orang kalian latihan berbicaranya, karena itu sangat melatih kalian untuk berbicara di depan banyak orang. Jadinya kalian tahu saran atau kritik dari orang lain itu seperti apa. Jadi mereka bisa ngelihat posisi kamu pada saat, atau posisi lu saat berbicara depan umum tuh kayak gimana gitu. Oke, lanjut untuk tips yang kedua, yaitu mencoba untuk menganggap orang lain adalah sesuatu yang tidak menakutkan. Ya, contohnya ini bisa berkaitan dengan yang berlatih menghadap cermin. Jadi kalau kalian tidak mau ada orang lain yang bertanya pada kalian gitu ya, kalian bisa banget nih ya untuk berbicara kepada audiens kalian dengan menganggapnya itu, misalnya kalian sedang berada di pegunungan atau ada di rawa atau di pantai, yang menganggap orang-orang itu adalah suasana kalian. Jadi kalian menganggap mereka itu seperti tidak ada lah anggapannya.
atau menganggap muka orang-orang yang menakutkan di dalam penonton kalian di kelas itu dengan cara menganggap kalian melihat diri kalian sendiri, muka kalian sendiri yang menonton kalian tapi secara banyak. Jadi kalian kayak melihat cermin tapi banyak banget gitu. Kenapa ini sangat berguna? Karena jika kalian menganggap orang lain itu sebagai sesuatu yang bukan menakutkan, kalian akan terbiasa untuk berbicara secara lebih besar, lebih luas. Kenapa gue bisa berbicara kayak gini? Karena saya sering dikasih tahu sama beberapa guru saya waktu masih di SMA, SD, SMP, dan kuliah dengan dosen-dosen banyak orang, itu memberitahu saya untuk menganggap orang-orang di depan yang kita akan berbicara, untuk mendengarkan kita, anggap saja itu adalah sesuatu yang kita paling sukai. Orang-orang itu berbentuk seperti itu supaya kalian tidak gugup. Nah, ini tuh contohnya, atau bisa dibilang ini adalah step pemula banget, paling dasar banget. Karena kalian belum bisa dianggap profesional di sini. Nah, untuk tahap kedua, step kedua adalah ini yang agak sedikit advance sedikit, yaitu berinteraksi dengan audiens. Maksudnya saat mencoba untuk menganggap orang lain, habis itu kalian berinteraksi dengan audiens, itu membuat kalian supaya kalian bisa lebih menghilangkan kegugupan atau deg-degan atau misalnya kurang percaya diri kalian. Kenapa? Karena pada saat kalian bisa berinteraksi dengan orang lain, kalian bisa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Tapi posisinya kalian bukan berbicara dengan 1-2 orang, tetapi kalian berbicara dengan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut secara tidak langsung. Misal contoh, kita lagi sedang membahas tentang mobil gitu kan, kita membahas tentang mobil, kita bertanya pada orang itu, kira-kira mobil ini itu keluaran tahun berapa ya? Tadi ingat nggak saya ngomong kayak gimana? Oh, dia menjawab bla 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 bla. Nah, habis itu dia nanya lagi, menurut bapak mobil ini kayak gini-gini. Kamu atau lu yang sebagai pembicara bisa menjawabnya. Itu contoh paling sederhana, karena dengan kalian bisa berinteraksi, itu meringankan pemikiran kalian kalau kalian sebenarnya lagi di depan panggung. Itu yang sering gua gunakan saat gua kuliah. Itu saya berbicara seperti itu supaya menghilangkan bahwa saya sebenarnya lagi presentasi atau sedang berbicara di depan umum. Oke, untuk tips yang ketiga adalah jangan gugup. Itu paling penting. Jangan gugup. Kenapa jangan gugup? Karena kalau kalian gugup dan kalian tidak bisa mengontrol diri kalian, itu bisa bikin jadi kalian trauma panggung gitu. Takut untuk berbicara depan banyak orang. Jadi ini paling penting, jangan gugup. Kalau bisa kenali diri kalian. Coba berinteraksi dengan diri kalian untuk mengetahui gugupnya gua itu gimana gitu. Misalnya gua gugupnya gua itu kalau misalnya gugup di depan banyak orang, itu larinya itu ke perut, sakit perut, jadi asam lambung naik atau apa. Ada orang juga yang misalnya dia gugup, dia malah gatal-gatal badannya, atau misalnya kakinya gemetaran. Itu banyak hal. Tapi sebisa mungkin kalian coba untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan solusi yang kalian punya. Misalnya gue perutnya sakit, terus gimana caranya supaya gue bisa maju ke depan dan berbicara banyak orang? Yaitu gue mengalihkannya dengan berbicara depan banyak orang dan mengalihkan untuk tidak bergerak sama sekali. Jadi pada saat saya presentasi atau berbicara di depan banyak orang, gue nggak bergerak sama sekali, tetapi cuma berinteraksi doang dan berbicara sesuai dengan topik yang gue miliki. Itu sangat membantu saya untuk berbicara depan banyak orang dan memberikan informasi, dan orang bisa mendapatkan informasi yang saya berikan gitu. Nah, tips yang keempat itu sangatlah penting banget. Jadi jangan spontan. Nah, kenapa jangan spontan? Kalau kalian berbicara depan umum, sebisa mungkin jangan spontan. Karena kalau kalian tidak memaksimalkan materi atau mematangkan materinya semaksimal mungkin, kalian bisa jadi kayak terbata-bata berbicaranya atau jadi kaku banget. Nah, di sini bakal membuat kalian tuh jadi gugup banget, parah gugup banget, dan gak bisa ngomong sama sekali. Itu kan malah jadi memalukan kalian kalau kalian berbicaranya di depan banyak orang yang sangat senior di atas kalian. Kalian merasa aduh, gengsi gue jadinya. Nah, makanya kalau bisa kalian latihan dengan materinya. Ini harusnya tuh tips pertama banget sih harusnya. Jadi kalian latihan
dengan materinya, berbicaralah di depan cermin dengan materi yang kalian miliki. Pada saat materinya kalian sudah matang, pada saat kalian berpresentasi atau berbicara di depan orang banyak, kalian lebih menguasainya. Dan pada saat kalian sudah mulai menguasainya, kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dari penonton kepada kalian, dan kalian bisa menjadi lebih percaya diri lah karena kalian menguasai materinya. Tapi kalau kalian spontan, itu disarankan jangan. Tapi emang kalau misalnya emang kamu mengetahui materinya dan bisa mengarang bebas, kalian boleh spontan, tetapi tetap pada topiknya ya, jangan keluar dari topiknya. Misal lagi ngomongin A, jangan keluar ke ngomongin B. Misal lagi ngomongin tentang mobil, jangan keluar ke rumah sakit, karena itu bukan topiknya gitu. Nah, tips yang kelima atau yang terakhir itu sangat-sangat penting adalah jangan takut untuk gagal. Kenapa? Karena kalau kalian takut untuk gagal, ya kapan mau bisanya? Jangan takut untuk gagal, jadi kalian harus latih terus, coba terus. Jangan takut untuk, ya gue malu nih depan banyak orang, akhirnya gue gagal nih. Jangan. Orang baru tahu kalian tuh di step ini. Tapi yang bakal dilihat sama orang itu adalah apa? Pada saat kalian bisa berbicara di depan banyak orang, kalian bakal dikenang sama orang-orang itu. Misal kalian bisa berbicara di depan banyak orang, orang bakal nanya ke kalian, kayak, gimana caranya lo bisa berbicara di depan banyak orang? Oh iya, gini. Itu kan merasa lega gitu. Weh, gue sepede itu ya ternyata di depan banyak orang gitu loh. Jadi yang paling penting banget di sini adalah jangan takut untuk gagal, karena dari semua kegagalan pasti ada kesuksesan yang menanti kalian untuk menjadi seorang yang paling percaya diri. Oke, ini sekian dari 5 tips yang gue punya untuk membuat kalian menjadi makin percaya diri. Dan jangan lupa untuk ditonton juga video-video lainnya yang ada di YouTube gue ya. Oke, sekian aja dari video kali ini. Stay